Fred sih value-nya bukan 20 juta. Enggak lah. 2 juta lo gue tahu. Enggak, Pak. Bukan. Paket hemat Big Mac lah. Di barter sama paket hemat Big Mac. Gue melihatnya Tonali ini cocok ke Newcastle. Karena dari satu tim gerusak-gerusuk ke tim berikutnya gerusak-gerusuk. Jadi cocok mainnya banyak otot. Tapi kalau dibilang jelek sih enggak. Tapi harganya overpriced? Sangat. Padahal pemain Italia kan dalam sejarahnya Liga Inggris kan jarang yang bisa perform. Coach cuma berapa nama aja paling ya. Ya betul. Bahwa aturan yang sekarang berada itu fakta juga menurut gue. Cuma kejar ya. Selisih segini dibilang offside. Ya. Kasarnya begitulah. Ya kan? Itu nggak make sense juga. Tapi bukan berarti lu rombak total seperti ini. Coach dengan pembelian sekarang Arsenal akan menjadi strong contender untuk tahun depan. Harusnya. Kalau nggak Arteta out. Jumpa lagi dalam Jasa saya bersama saya dengan Koci. Wah, Koci berada di mana-mana ya. Tapi di sini dia paling keren. Berada di TikTok banyak. Jadi trending topik tapi ngambil dari sini. Iya. Jadi dia ketawanya lepas banget karena Arsenal tiba-tiba galak banget membeli pemainnya ya. Kemarin-kemarin agak pelit-pelit, sekarang gila. Bukan kemarin-kemarin aja, puluhan tahun di bawah ke pelit. Gue tuh pernah bilang ya di Twitter kepada fans MU, gue lupa siapa, gue bilang, listen, kan mereka itu komplain soal Glazer out, Glazer. Dengerin, gue yakin semua fans Arsenal itu happy kalau Kroenke diganti sama Glazer. Karena Glazer keluarnya tetap banyak. Oh ya? Kalau Kroenke kan bener-bener pelit. Saya pernah baca daftar, jadi kurun waktu 10 tahun terakhir MU tuh udah spend 900. Iya, paling banyak. City aja cuma 600 tuh. Iya, betul. 900. Ya banyak salah beli memang. Banyak salah beli, overpriced. Tapi kan dana ada. Makanya gue bilang, gue dengan senang hati Kroenke diganti sama Glazer. Ambil. Seriously, it's okay. I mean kalau lihat Kroenke baru tahun ini, karena mungkin dia ngelihat peluang bisa juara sebenarnya. Tim basketnya juara, sebelumnya tim American Football juara, tinggal Arsenal yang belum juara. Ya you have to invest. Nah tahun ini kayaknya invest 300-400 David feeling Kroenke, gue. Iya. Jadi anaknya yang pegang Josh Kroenke sekarang. Jadi ya orang kan bilang overpriced. Ya I agree. Declan Rice itu overpriced. Gue setuju 105 plus. Tapi karena diganggu oleh City, Coach. Iya. Itu overpriced. Cuman di sisi lain, hey, listen. Kapan Kroenke keluar duit begini banyak untuk Arsenal? Is it your money? Enggak. Duit gue enggak juga. Apakah Arsenal ngutang? Enggak juga. Jadi pakai duit Kroenke, biarin aja. Iya kan? Justru kita sebagai fans Arsenal ya tetap enjoy the moment. Declan Rice seperti yang gue bilang beberapa minggu lalu. Declan Rice, Timber, Havertz. Satu udah masuk, dua hampir masuk. Tinggal tanda tangan sama medical check. Dan gue masih incar dua pemain lagi nih. Siapa? Satu, Vlahovic. Nah ketawa lagi kan. Lo ngarang nih kali ini. Semua orang bilang begitu. Sampai Panji Suryono di DPI bilang, kalau Vlahovic bener datang, gue sembah lu coach. Ya ini berdasarkan pengalaman lagi. Seperti juga bilang karena 3 nih pemain. Mereka butuh striker. Satu, mereka butuh striker. Kedua, striker yang hebat siapa sih sekarang? Nggak banyak stoknya. Nggak banyak. Osimhen tahu berapa? Minta 150. 150. Siapa yang beli? Ditawar aja enggak? Iya, ngapain? Terus Harry Kane nggak mungkin ke Arsenal. Harry Kane gue bilang ke Munchen kan. Dan sekarang udah ada kontak dengan Munchen. Jadi kemarin gue iseng-iseng, ya gue baru posting. Kemarin kan gue tidur pagi, you know that. Jam 5 pagi gue posting. Gue iseng-iseng cari berita. Beneran loh, 3 Juli berita. Vlahovic diincar sama Arsenal sama Chelsea. Langsung gue posting, langsung heboh. Lu tuh cenayang gitu ya? Iya, semua orang bilang begitu. Tapi gue cuma melihat ini berdasarkan data dan feeling gue Arteta kayak apa orangnya, apakah cocok dengan permainan. Orang bilang Vlahovic kan flop. Iya,
flop di Juve karena dibeli mahal 80 juta. Tapi kalau gue bilang itu salah Allegri. Allegri itu nggak bisa memanfaatkan Kehebatan dia. Iya. Kalau lu lihat pada saat dia cetak gol finishingnya, itu golnya keren-keren. Finishingnya bagus. Lebih bagus daripada Nunes. Tapi kan nggak minta murah, coach. Mahal juga. 80. 80. Kalau 80 dia di atas Tonali dong ya. Sama sama Tonali. Iya. Ya, kira-kira sama. Oke. Nah, the point is sekarang lu beli 3 205 210-an. Ya 200 lah bilang aja. Oke. Lu masih ada duit sisa kan? Belum pemain yang di offload. Granit Xhaka menghasilkan 25 dia dikasih jatah juta. berapa sih? Arsenal? 300-400-an. Wow, mewah banget loh. Iya, banget. Sementara MU cuma 100. Itu pun kenapa Kurang ajar, benar kurang ajar. Iya. Ini kita akan bahas tuh kenapa MU kena financial fair play. Karena revenue cukup besar ya, coach. Jujur ya, Hutang kah? Gue juga kaget. Iya. Jadi gini, pada saat Ini bukan karena glazernya yang ngebatasin, bukan dong. Bukan. Financial fair play. Jadi pada saat MU dapat 120, gue berpikir kan, 120 itu untuk Mason Mount which is penting, Yes. gantiin perannya Eriksen sama Van de Beek, bermain tanpa playmaker, jadi itu cocok dan harganya nggak terlalu mahal, 55, oke lah untuk pemain home ground, oke? Ya. Oke. Kedua dia Onana, butuh ball playing keeper, Ya. Onana which is 55 juta, kan masuk dalam budget. Ternyata pada suatu hari gue baca, bang, batal. Kenapa? Kena financial fair play. Lah, gue bilang gimana kena financial fair play? Revenue-nya 600 jutaan Iya, kok. iya, Kan? iya. Mungkin kena gaji, tapi sekena-kena gajinya kan... Kan De Gea ada keluar. Iya. Nah, dihitung itu dari 3 tahun terakhir kan. Nah, mungkin sebelum-sebelum mereka sudah spend banyak. Iya. Ditambah utang, sehingga mereka stuck karena belum jual pemain sama sekali. Dan gak ada yang laku. Jadi kayaknya MU tuh dikerjain orang juga. Pemainnya murah-murah bos. Fred 20 juta. Iya. Ditawar Fulham, belum kejadian. Ya Fred sih value-nya bukan 20 juta. Enggak lah. 2 juta lo gue Enggak, tahu. Pak. Bukan. Paket hemat Big Mac lah. Di barter sama paket hemat Big Mac. Fred ya. Ganti Fred. McTominay belum laku juga. Iya. Enggak ada yang laku. Mas Rizal gak ada yang nyentuh. Iya. Gila loh. Jadi menurut saya sih dia jual pemain Iqbal gitu-gitu yang murah-murah. 850.000. 850.000. Itu klub kota lo tuh Utrecht. Dasar tuh loh. Yang lain nggak ada duit. Nggak ada yang laku loh. Nggak, Maguire juga masih Gue begitu-begitu rasa doang. kalau kita realistis ya. Yes. Pemain kayak Fred, kayak McTominay, Mas Rizal ini harusnya 20-25 masih oke lah. Jadi 60-an lah laku ya. Jadi 70. McTominay diminta 40 coach. Ya oke, let's say 75-80 lah. 3 pemain masih oke. Maguire mungkin 30-40 kayaknya home ground juga. Ya. Jadi kalau dijual Elanga mungkin 10 atau 5 atau di loan. Kalau di total yang dijual mungkin AWB dijual juga 20-30 ke AWB Crystal pasti Palace. ditahan. Ya gue nggak tahu. Artinya kalau mereka jual minimal Pegon bisa dapat lah. 150 bisa dapat. Tapi jauh gitu loh, tanda-tandanya mau terjadi realisasi. Iya. Jauh banget gitu. Gue nggak tahu apakah, gue baca berita juga, apakah ini hoax atau bukan. Kayaknya sih hoax ya. Di media itu dibilang bahwa Glazer minta tidak ada penjualan pembelian dulu atau penjualan. Pembelian. Bukan, Kalau penjual nggak pembelian. Jual pemain juga nggak di hold dulu katanya. Sekali lagi gue nggak tahu apakah itu berita hoax. Kalau gue taunya itu pembelian. Kalau penjualan silakan. Ya, atau mungkin pembelian nggak boleh, tapi sekarang malah diincer. Jadi Ten Hag ini kepala batu dengan ball playing keeper, sekarang diincer Justin Bailo. Justin Bailo ini masih muda. Murah sih, 18 dan- ya, 18 juta cuman ya. Enggak. 10? Enggak. Tahu Feyenoord bilang apa? Berapa? He's not for sale. Bagus ya. Belagu. Pasang harga ya. Iya. Ya. Tapi kalau MU mau ngebid silahkan ngebid. Artinya MU ngebid 1 juta % ditolak, bid kedua ditolak, bid ketiga kita lihat seperti apa. Jadi di Belanda nggak ada pemain yang nggak ada harganya, oke? Dan Bailo untuk gue itu masih 2 level di bawah De Gea, jujur aja. Karena kiper itu kan pengalaman, tambah tua umur 30 itu peaknya 30-31. Kalau umur 24 cari Apalagi kalau cari ball pengalaman. playing apa kiper gitu ya. Lebih langka lagi. Lebih langka lagi. Itu kelemahan De Gea ya coach ya. Itu kelemahan De Gea dan De Gea dan juga Henderson. Kenapa
budget, gue udah bilang nih, kenapa nggak MU misalnya ngambil Diano, ya kan? Ngambil siapa? Dean Henderson kan pakai Iya, Diano. Diano, ya walaupun nggak ball playing kan mungkin belum pernah dicoba aja ya. Iya. Terus kiper apa strikernya, menurut gue sih Mason Greenwood masukin aja, walaupun kita lama nggak melihat Mason Greenwood main ya. Ya, jadi gini, kasus Mason Greenwood ini sudah fisiknya itu drop. Fisiknya ibarat sama kayak gue sekarang. Jadi butuh berbulan-bulan nggak main butuh minimal 3-4 bulan untuk ke levelnya bagus. Itu pun setelah 3-4 bulan dia bisa main 15 menit, 20 menit. Baru pelan-pelan ditingkatkan. Nah, sekarang ini dia sudah mulai latihan sendiri. ya. Pakai personal trainer Untuk meningkat. Padahal gosipnya kan dia mau di loan keluar negeri. AS Roma yang minta ya. Gue juga bilang Mourinho. gitu, mendingan di loan ke luar negeri setahun cooling down dulu, baru dia kembali lagi. Tapi karena sikon Glazer nggak jelas, Dan no jual striker atau di tidak, MU, ya. dan kena FFP, dan nggak ada budget pas-pasan, feeling gue dipertahankan, nggak akan di loan. Jadi Greenwood kemungkinan besar dia akan jadi bersaing sama Martial Ya. ke depannya. Kalau mereka nggak beli striker, gitu. Højlund udah nggak mungkin ya. Budgetnya nggak ada ya. Højlund first bid 40 juta. Ya. Tapi Atalanta minta 80 juta. Ya. Atalanta juga nggak bego. Tapi gue bilang MU itu harus belajar dari kesalahan rezim lama. Rezim lama beli Fred 60, beli Maguire 80. Yang semua Beli Ahmad, beli Hasan, ya. yang berlebihan lah semua. Mereka harus punya prinsip sama kayak City lah. Kemahalan gue nggak beli. Nah, MU juga harus begitu. MU harus bikin reputasi seperti itu. Nggak ada pemain yang overpriced lagi. Emang dari academy itu atau dari Ubrawanya itu nggak ada ya calon nggak ada. striker? Kayaknya nggak ada. I mean kalau lu nggak usah striker, Garnacho mungkin untuk gue Garnacho belum terbukti sama sekali. Pelistieri atau siapa itu? Pellistri. Ya itu juga nggak kelihatan. Jadi Iqbal sudah dibuang. Terus siapa lagi? Jadi kayaknya memang nggak banyak. McNeil gitu-gitu. Ya tapi I mean MU itu butuh pemain yang striker yang setiap minggu konsisten bermain. Kenapa MU sampai detik terakhir baru bisa bersaing masuk 4 besar? Ya. Oke. Karena they create chances. Mereka main cukup bagus tapi susah cetak gol. Finishingnya susah ya. Beberapa pertandingan kan ngandelin Rashford terus. Ya. Rashford cetak gol. Begitu every Rashfordnya match. turun. Begitu Rashfordnya turun, selesai. Nggak ada yang bisa cetak gol. Ya. Nah ini yang jadi masalah. No Jadon, no Martial ya. Iya, apalagi Weghorst. Nggak bisa diandelin lagi. Itu yang listrik yang jalan-jalan. Deadwood itu, iya kan? Nah, makanya mereka butuh seorang striker yang bisa cetak gol. Dan itu nggak bisa dari youth. Nah, tier satunya, Kane, Osimhen, Vlahovic, nggak kebayar sama MU. Masuk tier kedua itu Højlund, Kolomuani, Seko atau siapa beberapa striker muda-muda gitulah. Ini pun kayaknya juga levelnya 60-80 juta. Ya. Susah juga. Masuk tier ketiga itu kayak strikernya Feyenoord, Jimenez atau apa ya. Jadi semua itu bukan nggak bisa karena memang karena financial fair play. Ya. Kecuali di bulan Juli ini kan baru mulai. Mereka offload 5-6 pemain. Bulan Agustus kan tutupnya 1 September. 1 September ya? Ya, baru mereka Still have time. Dan tapi take over-nya harus selesai dulu. Take over-nya Saya harus pikir kalau selesai. Jasim yang menang ya, Qatar menang kan dia lunasin utang Ya. semua ya. Nah, mungkin lunasin utang Ya. itu apa namanya? aturannya juga apa lagi ya? Secara accounting kan Ya, udah zero. memperbaiki ya, betul. Ya. Zero, nggak ada utang. Jadi plafonnya kan juga lebih luas. Mestinya. Ya, Karena kalau they don't have buy. problem in revenue kan? Ya, revenue paling gede 600-an. Dan mereka menurut aturan UEFA baru itu bisa spend 75% dari 600. Dari 600? Iya. 150? Iya. 70% dari 600? Dari 600. 400 lebih dong? 400 lebih. Ya. Artinya kalau ini deal dan secepatnya Qatar bisa melunasin, Harry Kane pindah ke MU itu? bisa jadi. Atau Mbappe? Mbappe cuma minta 250. Atau Mbappe atau Osimhen mungkin. Sih men. Tapi Vlahovic ke Arsenal. No Neymar.
Neymar asumsikan dirumorkan ke Enggak, Arsenal. Neymar dirumorkan ke Barcelona. Arsenal juga, Bos. Ada. Enggak lah, Mbappe yang ke Arsenal. Enggak, itu hoax lah itu. Itu kalau Mbappe ke Arsenal itu harapan Koci. Enggak. Gue rasa itu enggak realistis. Tapi Vlahovic itu realistis. Dan gue bilang Arteta enggak boleh kepala batu. Coach dengan pembelian sekarang Arsenal akan menjadi strong contender untuk tahun depan. Harusnya. Kalau enggak Arteta out. Harus. Ya. Ini tiga pemain yang established, 3 pemain yang langsung bisa main, 3 pemain yang sudah punya CV Ya. cukup bagus. Ditambah nanti ada 2 pemain lagi. Oke. Kalau dari 2 pemain, 1 muda oke lah yang diincar Lavia Tapi kan. satu lagi yang established lagi. Satu lagi yang established. Nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa bersaing sama City sampai detik akhir. Kalau di detik akhir di match terakhir tetap nggak juara, it's okay. At least kita fight. Nggak kayak sekarang 7-8 pertandingan terakhir udah kelihatan ini no hope. Tapi City kan baru beli 1 pemain kan ya. Ya. Kita belum tahu tuh. Karena kan secara finansial mereka tidak punya masalah. Mereka beli itu kan Gvardiol diincar. Center back-nya Red Bull Red Bulls, Leipzig, ya. yang baru 22 tahun. Yang suka pakai topeng ya, pakai Iya, masker. Tapi harganya 100 juta. Nah, 100 juta harusnya sih No issue dong. ya. Harusnya no issue. Cuman ya still ini juga salah satu sama kayak Declan Rice yang gue bilang overpriced. Ya. 22 tahun, ya gue nonton dia waktu Kroasia lawan diobok-obok sama Messi, nggak bisa ngelewatin, nggak bisa megang nahan ya. Messi, Nggak bisa ya. ngantongin Messi ya. Nggak bisa ngantongin Messi, padahal Messi udah leletnya minta ampun. Terus di Red Bull ya so-so aja, mungkin dia punya potensi ya, Oke. tapi ya gue bilang tetap gambling. We go to Liverpool, Coach. Dia udah masukin beberapa pemain juga ya. McAllister sama Soboslai itu ya. Soboslai datang dari Soboslai ini penggantinya Sabitzer waktu di Red Bull. Jadi waktu Red Bull jual Sabitzer ke Munchen, dia yang masuk. Atau bahkan mungkin udah setahun sebelumnya. Kayaknya dia baru 2 tahun, masih muda, 22 tahun. Pemain bagus menurut Coach? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Biasa aja, tapi kalau ini kan kalau Dia kan back kan ya? enggak, dia attacking midfield. Attacking Ya, midfield. jadi nanti dia penggantinya Henderson, Ya. si siapa Thiago Gantinya kan Hendo. mungkin kayak Arab juga Thiago. Alcantara. Lagi Oke. diincar sama Arab. Oke. Jadi di kiri itu McAllister, Ya. di kanan si Soboslai, di Gakpo mungkin sebagai striker, false nine. Ya. Sama Fabinho sebagai DM. Nah, maka dari itu mereka incer 1 DM lagi, yaitu si Lavia ini. Lavianya Soton yang diincer juga sama Arsenal. Oke. Tapi gue sih nggak begitu yakin ya. Gue nggak begitu yakin dengan Soboslai. At least di tahun pertama gue nggak yakin dia bisa ngangkat Takes Liverpool. It takes time. Tapi ya takes time. Liverpool kan sering beli pemain muda yang flop. Jadi 70 juta. Lihat Nunes lah. Nunes itu juga 70 juta kan. Kayak apa itu mainnya? Biasa aja. Biasa banget. Malah banyak blundernya. Ya, bahkan dia bilangnya nanti tahun kedua gue akan perform kayak waktu gue di Benfica. Ya kita lihat. Oke. We go to Chelsea. Chelsea pun banyak ngelepas pemain. Untung banget deh. Mungkin 200 juta Ya pound. 210 tapi masih ada Pulisic yang akan pindah, Auba akan pindah, Ziyech akan pindah, ini akan bertambah lagi. Dan mungkin masih 1-2 pemain lagi, I don't know, Cucurella katanya juga mau diincar Newcastle. Oke. Yang mungkin Bisa 210 300 ya? masih 300 lebih lah. Itu Sementara mereka baru beli nggak banyak juga pemain. nggak baru 2 beli pemain, Kuku sama Jackson itu sekitar 100-an. Tapi mereka kan masih ada utang yang harus dibersihin. Yang musim lalu. Karena mereka kemarin itu beli 600 ya. 660. 600. Saya nggak tahu ngitungnya, ini yang kita tidak paham. Mungkin Koci next bisa nerangin aturan financial fair play itu kayak apa sih? Financial fair play itu tahun ini dirubah. Namanya itu financial apa gitu, bukan fair play lagi. Jadi tahun ini tuh aturan dipergampang, yaitu semua revenue
itu boleh spend 75 juta untuk 75%. 75% untuk ke musim depannya. Jadi bukan hanya beli pemain, Bukan dari keuntungan ya? bukan revenue. Jadi bukan Karena gaji pemainnya aja udah berapa, Goci? listen. I tell you ya. You pikir klub bola besar ya? Itu untungnya kan 500-600. Enggak lah. Di bawah 100. Enggak, sorry. Revenue-nya. Iya. Itu menurut you berapa untungnya? Bisa 500, 600. Enggak, kalau revenue 500-600, Iya. profit untung bersih itu berapa? Di bawah 100. 15. Iya, di bawah 100 ya. Ya. 15, 20, itu kecil banget. Jadi yang kepemilik itu kecil banget sebenarnya. Kecil banget. Kenapa? Karena biayanya, operatingnya mahal. Terutama gaji pemain. Salary post, betul. Terutama salary post. Dan ini nggak sehat, Nah, maka dari itu sama FIFA dibilang ya udah sama UEFA lu boleh tapi 75% dari revenue. Ya. Oke, kalau revenue 600 cuman ini kalau nggak salah budget semua untuk tahun depan juga. Jadi tahun depan gaji-gaji lu berapa, semua operasi berapa, itu 75% lu boleh spend. Itu yang berusaha disehatkan oleh Erik ten Hag ya. Ya. De Gea udah berkurang 350 juta. Iya. Sancho tuh 300 juga Cokoci. Iya. Martial itu mahal semua. 250 Maguire 300-an juga. Iya. Jadi banyak pemain yang emang terlalu mahal. Iya, Varane tuh diberi mahal banget. Maka dari itu masih inget tahun lalu pada saat Erik ten Hag datang dia bilang, saya mau bikin Semuanya salary 200-an. plafon semua di bawah 200. Supaya nggak ada star di Iya, ruang ganti. Ya. Dan itu kalau kita lihat De Gea udah setuju. Ternyata mau diturunin lagi sama MU. Iya. De Gea itu. Itu menurut saya bukan pemuja De Gea. Tapi menurut saya sih kebangetan juga ya. Dia kan udah 12 tahun ya. Membela dan juga membuat juga cukup banyak trofi. Diperlakukan begitu kan banyak yang protes juga, Coach. Iya, cuman kita harus lihat juga, this is still business. Karena De Gea udah bertahun-tahun dapat duit banyak dari MU. Iya. Satu. Kedua, alasannya apa? Menurut gue, kenapa diturunin di bawah 200 ke 150-an? Karena De Gea itu nggak bakal jadi starter. Jadi buat apa kita bayar MU bayar banyak pemain mahal untuk bench? Yang dicari kan De Gea mau stay, kita terima tapi Paling dengan backup. gaji sangat murah karena lo akan Sebagai jadi backup. backup. Ya. Nah nanti kita ambil kiper lain, entah itu Bailo, entah itu Onana, entah itu Henderson. Nah dia akan jadi kiper utama. Maka dari itu MU nggak mau bayar mahal untuk pemain yang ditaruh di bangku cadangan. Mau ke Liga Arab juga katanya. Tapi belum jelas Diincer, juga. ya. Diincer. Ini kan baru tanggal berapa nih? Tanggal 4 Juni. Transfer window masih 1 September. Jadi masih hampir 2 bulan. Termasuk untuk MU kan kalau pemain kepemilikannya jelas nih. Iya. Iya. Jadi Ini selalu itu. anything can happen. Anything can Tapi happen. kalau pemain-pemain bagus itu diambil Arsenal semua jangan gitu dong. Arsenal nggak ambil pemain bagus. Arsenal ambil pemain yang bisa membawa Arsenal menjadi juara. Gajah. Kontribusinya bagus. Ngomong tentang Spurs dong, kan lumayan juga dia dapat James Maddison. Apa lumayannya? I don't get it ya. Gue nggak ngerti ya. One of the best Ya, player dong. bentar. I mean, gue kalau you bahas soal Liverpool beli pemain, ya gue paham pembeliannya untuk ini. You bahas MU, gue paham butuh Mason Mount, kiper, gue paham. Bahas City, Guardiola, gue paham. Bahas Arsenal beli pemainnya, ya. Spurs gue nggak paham loh. Nggak pernah paham beli pemain untuk apa. Karena the most pemain yang aneh-aneh itu dibeli semua sama Spurs. Madison itu 10 kali passing, 12 kali nggak nyampe. Separah itu Madison ini. Loh, timnya degradasi loh. Kalau dia sehebat itu, kok bisa? Dia itu sebagai attacking midfield di belakang Vardy. Kalau dia sehebat, kok bisa tim lu degradasi dengan selisih sedikit poin? Dia tuh nggak sehebat yang orang pikir. 40 juta, dan lu. Dari dulu Madison tuh banyak digosipin, bahkan ke Arsenal. Gue udah dari dulu bilang, you boleh cek Madison is a no-no. Jadi ini overbranding ya. Orang pikir keren banget tuh permainan James Maddison. Gue nggak tahu. Gini, lu punya konsep. Memang Spurs punya pelatih baru. Yep.
Gue nggak tahu sistem apa dia bermain. Tapi kemungkinan kan Kane akan pindah ke Munchen. Kemungkinan, oke? Kemungkinan. Ya. Nah, terus Maddison masuk bermain di belakang striker. Artinya sistemnya udah berubah semua. Yang sebelumnya mereka nggak pernah punya pemain seperti itu kan. Mereka lebih ngandelin Kane, Son, sama Kulusevski, ya kan? Son pergi, komposisi siapa nggak tahu juga siapa yang dibeli. Kulusevski baru diperpanjang kontraknya, sementara masih ada pelapisnya Moura. Wings udah pindah, belakangnya ya Romero dan Lloris akan cabut, kemungkinan ke Arab juga. Gue tidak melihat Spurs membeli pemain yang bisa ada added value-nya. Richarlison is a big joke. Kemungkinan besar kalau Kane pindah dia akan jadi striker kan. Tapi untuk gue Richarlison itu mungkin nggak jelek ya, tapi biasa aja, nothing spell. Dimana lu nggak bisa berharap banyak. Di Piala Dunia kan lumayan, Coach. Lumayan 2 pertandingan, habis itu nggak kelihatan. 2 pertandingan. Apakah dipengaruhi pelatih? Sekarang pelatihnya kan udah. Iya, ini satu lagi. Pertama berubah. dia belum. Gue tetap kasih kredit untuk pelatih ini ya. Kita nggak bisa ngejudge dia ya. Sebelum kita dia melihat. belum. Ya. Oke. Cuman ini sama-sama kasusnya Pochettino di Chelsea. Kita bisa membuat pemain muda hebat, oke? Ya. Kalau pemain muda ini satu mau berubah, kedua dia punya bakat. Kalau bakatnya gitu-gitu aja, pelatih itu bukan tukang sulap. Siapapun pelatihnya. Maksudnya lu kan, gue setuju juga bahwa di setiap klub itu kan harus ada orang tuanya ya, pemain seniornya. Betul. Need leader lah. Betul. Nggak mungkin semuanya anak muda ya. Kalau kan? Egonya tinggi banget. Kalau Kane pergi, kalau nggak Højbjerg, Eric Dyer betapa hancurnya dia main. Bukan biasa, Nggak kepake hancur. juga ya. Harusnya Spurs itu the whole team minimal 70, kan gue bilang Kane sama Son ini harus pindah. Deadwood atau inventory-nya Spurs, pemain kayak udah lama banget kayak Eric Dyer, Kane, Son, yang udah lama banget, Lloris, itu harus keluar semua. Kenapa, Coach? Biar menghambat. Bukan ada senioritas. Dan pemain muda atau pemain baru yang masuk mungkin merasa kurang nyaman. Kalau pemain yang udah puluhan tahun ibarat di Spurs itu dipindah semua, mereka start with zero. Tapi kan kita Jadi sepakat nggak ada yang dong, di bintang. lapangan harus ada jenderal senior ya kan? Betul, tapi kan bisa beli yang jenderal senior. Tapi cuma orang baru beli, bukan yang lama. Orang yang sudah umur 27, 28 yang bisa jadi leader itu kan bisa. Sama ibarat kayak MU beli Casemiro. Casemiro kan jadi Jenderal. jadi jenderal, jadi kapten kan bisa harusnya. Iya kan? Iya. Nah, beli pemain kayak begitu. Nah, cuman yang di offload itu kan cuman si Son baru perpanjang kontrak karena nggak laku. Lloris sama Kane aja yang dibuang. Kemungkinan besar. Atau mungkin yang lain nggak laku juga kayak pemain MU. Nggak ada yang mau. MU tuh saya nggak tahu deh. Coach, kita dapat berita terakhir ya bahwa ini ya peringkat Liga Eropa. Apa tiba-tiba Italia nomor 2? Ya. Italia nomor 2 dan apa? La Liga nomor 4. La Liga nomor 4. Nomor 3-nya itu Bundesliga. Nomor 5-nya Belgia. Ya. Prancis keluar. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 6 Belanda. Nomor 7. Perancis 7. Iya. Portugal 8. 8. Oke. Turki 10 kalau nggak salah ya. Ini gue jelaskan. Iya. Belanda di rank 6. Belgia di rank 5. Di atas Perancis, Portugal itu nggak make sense. Menurut lu ya? Tidak make sense. Oke? Kenapa gue berani? Lu adu deh. 10 kali main lawan Lyon, nggak usah lawan PSG. Tim Belgia lawan Lyon, lawan apanya, atau Benfica, Sporting itu ketemu Ajax, PSV. Nggak bakal menang lah ya. Selesai. Siapa sih tim Belgia, klub Belgia itu? Club Brugge, Anderlecht, Gillois yang lagi. Ya. Nah, jadi sistem hitung UEFA itu begini. Dihitung dari musim yang untuk musim yang akan datang. Ya. Itu dihitung dari 5 musim terakhir. Oke. Nah, musim terakhir itu Italia banyak dapat poin. Oh iya, dia masuk ke final semua. Masuk ke final semua dan 3 semifinal ya juga masuk. Kalau ya. UEL sama Conference League ini poinnya nggak banyak.
Tapi di UCL, ya, ada Italia Napoli AC sampai Milan, Inter AC Milan, Inter Milan sampai masuk ke semifinal, Ya. iya kan? Artinya mereka dapat banyak poin, melonjaklah ke rank 2. Ngagetin. Iya, tapi dari sisi permainan ya masih kalah lawan La Liga, jelas. Ini lagi tahun yang sangat mengejutkan. Madrid kalah sama City di semifinal, Barca turun ke UEL, Kalah lawan MU. kalau New turun ke UEL, amburadul di UEL, ATM nggak perform juga, Ya. Sevilla doang. Tapi Sevilla nggak bisa kumpulin banyak poin karena hanya di UEL. Yang banyak poin itu dari UCL. Ya. Jadi untuk gue musim ini musim agak ajaib. 1-2 tahun lagi ya. Ini Serie A akan turun ke 3-4. Belanda akan turun. La Liga Prancis, naik. Portugal akan naik sesuatu. La Liga naik Belgia lagi. La Liga akan jadi kedua. Kalau seperti tahun lalu, IPL, La Liga 2, Bundesliga 3, Serie A 4, Portugal, Prancis, terus Portugal, untuk gue itu lebih realistis. Cuman UEFA boleh berdasarkan hitung poin-poin di Eropa. Ya. Kita juga sepakat bahwa di Eropa itu tergantung drawing, luck-nya gimana. Nah, negara-negara ini termasuk Belanda, termasuk Belgia, lagi dapat luck aja. Luck-nya lagi bagus. Tapi berapa tahun, 1-2 tahun nggak usah lama-lama. Ini akan turun semua. Karena nggak make sense lah, Prancis lebih jelek daripada Belanda, itu kan lucu. lucu. Portugal itu selalu ikut perempat final dan lain-lain. Iyalah, Benfica, Iya, Sporting Benfica, Lisbon, Sporting, Porto. Iya. Iya. Nah ini apa? Ajax Feyenoord out. Out. Makanya gue bingung. Dapat poinnya dari Conference League sama UEL. Feyenoord kan masuk final tahun lalu. Gitu. Oke, Coach, kita ngomongin dulu tentang Tonali ya. Iya. Yang memecahkan rekornya pemain Italia termahal Ya. yang dibeli Liga Inggris. Ya. Pembelian Newcastle termahal. Ya. Sama penjualan AC Milan termahal, Coach. Ya. Seberapa istimewa sih Tonali ini? Nggak istimewa. Biasa banget. Gue melihatnya Tonali ini cocok ke Newcastle. Karena dari satu tim gerusa-gerusuk ke tim berikutnya gerusa-gerusuk. Jadi cocok mainnya banyak otot. Tapi kalau dibilang jelek sih enggak. Tapi Harganya overpriced? sangat Apalagi cuma dari Italia ya. sangat amat overpriced. Cuman ya Inggris itu kadang sarap juga. Ini udah mulai gila karena di belakangnya mungkin ada Arab ya, duitnya unlimited mungkin ya. Tapi kalau seandainya mereka nggak bisa unlimited karena mereka Newcastle belum dapat banyak sponsor dari Arab. Jadi kena financial fair play juga. Mereka bisa spend tapi nggak unlimited. Jadi Saudi itu harus kirim banyak sponsor dulu di atas pembukuan banyak income. Mungkin tahun depan baru ngamuk Mungkin. ya. Karena masuk UCL Ya, baru dapat income ya. Katanya sih mereka cuma punya budget 75 juta, nggak make sense juga. Tonali udah habis, Iya. bahkan minus. Bahkan ada gosipnya Barella akan pindah ke Barella juga 80 jutaan Mau diambil juga? Ya. Terus Pershurst itu center back-nya Torino mau diincar juga biar bisa pairing dengan Sven Botman. Duitnya dari mana? Gue nggak tahu. Tapi selama di bawah Eddie Howe, gue lihat apakah mereka masih beruntung bisa masuk 4 besar kayak tahun lalu. Gue sih nggak yakin. Gue lihat ya sama kayak AC Milan lama-lama juga menurun. Padahal pemain Italia kan dalam sejarahnya Liga Inggris kan jarang yang bisa perform. Coach cuma berapa nama aja paling ya. Ya betul. Dulu itu zamannya pertama yang gelombang banyak itu pada saat Zaman Ruud Gullit ya, Ruud Gullit pindah ke Chelsea Ya. sebagai pemain, terus manajer dia datengin Vialli. Terus Zola Di Canio West Ham ya. Di Canio West Ham. Jadi mulai dari situ gelombang-gelombang Vialli. pemain Italia datang. Vialli di Chelsea. Akhirnya Ruud Gullit dipecat. Vialli naik jadi manajer. Juara lagi UCL. Juara apa? UCL. Enggak, itu di Matteo. Di Matteo. Iya, Ya, itu di oke, Matteo, terus. beda. Jadi setelah itu baru datang di Matteo. Tapi ya gue setuju nggak terlalu berhasil. Ya. Memang Liga Inggris ini nggak gampang dan
Bahkan nggak banyak pemain Italia, bukan hanya di Inggris, yang di luar benar-benar berhasil nggak banyak juga. Nah kalau dulu mereka nggak perlu keluar karena Italinya udah rajanya Eropa, menjadi mekanya sepak bola, ya. Rajanya Eropa di situ. Pemain-pemain hebat dulu ke Italia. Dulu pemain hebat ke Italia, iya. Klinsmann, ya. Nah sekarang nggak banyak pemain hebat, ya paling sekarang siapa? Donnarumma, Verratti, Jorginho, itu juga udah nggak bagus-bagus sama juga. Yang muda-muda praktis nggak banyak, mainnya di Serie A semua. Itulah kenapa gue bilang salah satu yang bikin timnas Italia agak stuck karena terlalu banyak pemain yang main di liga yang Kenapa coach? kualitasnya Ini gaya terlalu bermainkah yang mereka nggak bisa compete dengan liga lain? Gaya permainan Italia kah? Kalau gue bilang itu ego ya, ego budaya orang Italia. Ini gini ya, kita lihat. Mobil terhebat di dunia datang dari Italia. Makanan terenak di dunia datang dari Italia. Desainer terhebat datang dari Italia. They have everything. Dulu sepak bola terbaik, ya kan? Nah, sepak bola ini stuck. Jadi pride mereka itu masih tinggi bahwa Italia is the Dan best. mereka sulit untuk diajak berubah ya. Sulit untuk, kelihatan banget. Lihat pelatih di Serie A. Digilir semua itu pelatih. Ya. Itu aja pelatihnya. Digilir semua. Sampai pelatih muda kayak De Zerbi aja harus keluar ke Shakhtar, akhirnya ke Brighton. Dan permainnya ya gitu-gitu aja, nggak jauh berbeda, sehingga itu efeknya ke perkembangan pemain. Lebih baik pemain muda-muda Italia ini engkang hijrah semua keluar. Ke Spanyol, ke Prancis, supaya mereka mengadaptasi gaya baru kali ya. Supaya mereka mengadaptasi dengan gaya baru yang lebih modern, nggak selalu dengan gaya Italia. Tapi kemarin juara Eropa kan? Ya 2 kali adu penalti. Oh yang UU itu ya UU itu kan dari 20-30 pemain U20 U18 yang lolos yang berhasil jadi hebat cuma 1-2 biasanya. Gitu. Oke. Coach, kita ngebahas yang terakhir ini yang cukup kontroversial juga ya, yaitu berubahnya aturan offside oleh FIFA. Ya, gue juga kaget. Ini kan idenya Wenger ya. Wenger ini di Arsenal 5 tahun terakhir, gue bilang Wenger ini udah korslet. Oke. Otaknya udah korslet, harusnya dia ada pensiun sampai ditinggal sama bininya kan. Nah, terus emang dia punya bini, Coach? Dia punya. Terus dicerai. Gue curiga nggak punya. Karena dia terlalu fokus ke bola. Dan emang makanya gue bilang di Arsenal 5 tahun terakhir kan amburadul ini Wenger. Akhirnya dia ke FIFA. Nah, salah satu aturan gini, tujuan FIFA kan membuat gol lebih banyak. Lebih entertain. Lebih entertain ya, gol lebih banyak ya. Entertain dengan salah satu cara ada gol lebih banyak. Tapi kan masih ada koridor untuk mempertahankan permainan biar nggak terlalu gampang cetak gol juga. Ini bukan basket, ini bukan softball, iya kan? Ini bola jangan sampai tiap match terlalu banyak gol, nggak seru juga. Nah aturan the whole body bahwa aturan yang sekarang berada itu fucked up juga. Menurut gue. Cuma jari aja. Selisih segini dibilang offside. Kasarnya begitulah. Ya kan? Itu nggak make sense juga. Tapi bukan berarti lu rombak total seperti ini. Ini mau dites ya. Jadi ini dites di Swedia, Belanda sama Italia. Ya. Nah, gue mau lihat setelah setahun apa itu pemain Italia nggak teriak-teriak tuh. Karena the whole body ini selisih selisih setengah detik, dan mungkin kalau dia dapat speed lebih cepat lagi, dia bisa unggul berapa meter ke depan. Jadi nanti itu apa, Coach? Jadi kalau kakinya ini offside, yang bawah ini offside. Karena masih ada nyenggol dikit. Iya, enggak. Kalau yang bawah ini kan full keluar. Nah ini offside. Tapi kalau pullnya atau jempolnya masuk ke dalam, itu nggak offside. Tapi kan udah unggul dari body dan kaki dan lain-lainnya. Sekarang biasanya defender ya. Ini full body ya, badan ya? Ya full. Bukan bukan tangan, bukan kaki. All anggota badan. Kalau lo ini kenapa offside di atas? Enggak, itu onside atas. Atas onside. Ya, bawah ini offside. Ya. Bener-bener nggak ada singgungan. Iya, bener-bener full body nggak ngelewatin. Itu baru offside. Oke.
Kalau sedikit agak maju digeser ke depan yang atas, itu onside. Ya. Nah, kalau kita biasa main bola sebagai defender, oke, kita tarik garis, mata kita, body kita itu lihat ke depan. Sementara attacker itu putar badan. Ngeliatnya ke gawang. Iya, begini kan? Iya. Atau ini agak miring dikit, agak ngeliat, tapi kan kemungkinan besar si attacker ini dapat unggul 30 cm, 50 cm dengan speednya. Oke? Yang terjadi nanti akan terjadi banyak gol. Iya. Banyak counter attack. Itu Mereka coba aja lari-lari ini duluan. mungkin supaya lebih atraktif, lebih entertaining Ini aja. terlalu ekstrim kalau gue bilang. The whole body untuk gue is terlalu ekstrim. Mereka harus find Ini out. kalau yang ngusul orang Amerika, saya masuk akal coach. Karena? They love high scoring game. Oke. Amerika, Oke. lo bayangin American Oke. football Ya, coach, betul. ada 1 gol itu 6 Ya. nilainya, gitu Ya. loh. Ada yang 3. Ya, gue Basket juga gitu kan, Oke. ada 1, ada 2, ada 3. Makanya mereka nggak suka soccer. gue Ya. bisa terima itu. Cuman sekarang Ini ngusulin Wenger gitu. sekarang pelatih itu harus terapkan sistem. Kalau gue jadi defender, apa yang gue lakukan? Gue tempel, gue cover. Gak usah offside nggak apa-apa. Tapi kalau di long ball, ya gue bisa ngeblok minimal. Jadi teknik defense akan berubah. Iya. Jadi gue tempel, kan dia nggak offside. Kalau dia lari ke depan, Hajar. gue ikutin, baru gue tarik biar dia offside. Sebelum bola diambil. Jadi kembali lagi, defender harus pinter. Defender harus pinter. Awalnya ditempel, kalau dia lari duluan, biarin aja atau ngikutin, baru tarik offside. Sambil melihat kapan bola di launching di depannya. Ini sebuah trik di mana defender itu harus lebih pintar lagi. Dan itu nggak gampang. Gue nggak yakin Merubah kebiasaan juga ya. merubah kebiasaan, dan gue nggak yakin ini aturan berhasil akan diterapkan di semua liga. Tapi kita nggak tahu, mungkin ada adaptasi lagi. Kita lihat next year. Ya. Gitu. Oke. Semoga sepak bola akan menjadi makin menarik. Ya. Ya. Baik, mungkin minggu depan kita akan tetap ngebahas transfer, kemudian juga sudah ada preseason ya. Sudah ada preseason. Kita nggak bahas transfer MU kan? Nggak. Karena emang nggak ada. Nggak ada. Jangan ngeledek kita. Kita buktikan apakah ada 2 pemain lagi masuk Arsenal. Tapi kalau tahu Maguire, Mujair ada yang beli ya, Mas Ridal ada yang beli, hati-hati loh ya. Oke, Harry Kane ke MU. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Silakan komen, silakan subscribe, silakan like. Bye bye.